Halo sahabat bahasa Inggris semuanya, welcome back to our YouTube channel, The Tutor Oscar. And this moment we would like to talking about the present perfect tense. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang present perfect tense gitu, atau waktu sekarang telah selesai. So what is present perfect tense? Jadi apa itu present perfect tense gitu? Kita akan mengetahuinya maupun ciri-ciri dari kalimat present perfect tense ini kita akan mengetahui secara merinci gitu. Di sini present perfect tense itu merupakan sebuah kalimat yang menyatakan kejadian yang telah terjadi pada masa lampau atau past pada waktu tidak tertentu atau indefinite time gitu. Jadi kejadian yang kita ceritakan pada masa lampau itu di waktu yang tidak tertentu, yang telah terjadi ya, yang telah kita lakukan gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan present perfect tense gitu. Mungkin banyak sekali hal-hal yang kita lakukan di masa lampau yang telah kita lakukan gitu. Tapi kita tidak mengetahui pada waktu kapan secara jelas gitu. For example, we have washed our car since yesterday. Jadi kita identifikasi dulu, we ini merupakan subjek atau pronoun, have ini auxiliary-nya. Kata bantu yang digunakan was adalah verb 3 atau kata kerja ketiga. Our ini merupakan pronoun atau kata ganti. Car ini noun atau kata benda. Since yesterday ini merupakan keterangan waktunya atau adverb of time-nya gitu. Selanjutnya di kalimat negatifnya, we have not washed our car since yesterday gitu. Jadi kita tidak mencuci mobil kita sejak kemarin gitu. Jadi keterangan waktunya di sini tidak jelas gitu. Dia kemarin akan tetapi tidak jelas kapan pastinya gitu. Intinya sejak kemarin gitu. Selanjutnya kita lihat di kalimat tanya, have I washed our car since yesterday? Apakah saya mencuci mobil kami sejak kemarin gitu. Jadi seperti itulah contohnya gitu. Mari kita lihat secara lebih rinci lagi. Di sini ada salah satu cara kita untuk mengetahui dia ini termasuk jenis kalimatnya adalah present past present perfect tense atau tidak gitu. Kita bisa mengetahui dari beberapa kalimat di beberapa kata di kalimatnya gitu. Yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi auxiliary atau to be yang digunakan, karena di perfect tense ini to be yang biasa digunakan adalah atau kata bantu yang biasa digunakan kalau untuk yakni have dan has gitu. Have dan has been juga gitu. Kalau untuk kalimat nominalnya, kalau untuk subjek I sampai they, I, you, we, they itu kita selalu menggunakan have been gitu, harus menggunakan have beens. Kalau untuk subjek she, he, it itu menggunakan has been gitu. Ini untuk kalimat nominalnya, kata bantu yang digunakan adalah have been dan has been gitu. Kalau untuk kalimat verbalnya, kita biasanya kalau untuk subjek I, you, we, they kita menggunakan auxiliary have aja gitu, nggak pakai been. Jadi cuman have gitu. She, he, it itu menggunakan has gitu. Jadi inilah kata bantu yang digunakan di tenses perfect tense gitu, present perfect tense. Dan untuk sinyal time-nya, kita bisa menggunakan beberapa sinyal time atau keterangan waktu seperti since. Yang kedua itu since yesterday, since 2 days ago, since 4 months ago, since last week, atau since Sunday, Monday, and so on gitu. Jadi menggunakan kata sejak gitu. Sejak yang menunjukkan waktu lampau atau pas gitu. Atau bisa menggunakan for 3 years, for 5 years, for 3 months gitu. Jadi selama
3 tahun atau 4 tahun segala macam gitu. Ini adalah sinyal time yang digunakan di tenses perfect tense gitu. Selanjutnya mari kita lihat rumus atau pola kalimatnya ya. Kalau di pola kalimatnya dia terbagi, sebenarnya di sini juga terbagi menjadi dua seperti tenses yang lain, yaitu ada verbal dan nominal sentence. Pertama mari kita bahas verbal sentence-nya. Ada formula yang pertama itu, formula pertama dan kedua itu atau rumus 1 dan rumus 2 itu perbedaannya hanya di subjek dan juga penggunaan auxiliary atau to be-nya. Kita lihat di rumus pertama itu subjek I, you, we, they dia menggunakan have ya. Seperti tabel di atas yang sudah kita berikan, subjek I, you, we, they menggunakan auxiliary have plus verb 3 gitu. Jadi subjek plus have plus verb 3. Have ini hanya berlaku di subjek I, you, we, they gitu. Ini untuk kalimat positifnya. Menggunakan verb 3 plus verb 3 plus bla 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 gitu. Kita lihat contoh kalimatnya. They have played badminton since yesterday. Jadi mereka udah bermain bulu tangkis sejak kemarin gitu. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi setelah have diikuti oleh verb 3 atau kata kerja ketiga gitu. Jadi subject plus have plus verb 3 plus keterangan waktu dan juga non verb lainnya gitu. Itu untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya subject plus have plus not plus verb 3. Jadi kita bisa nambah not setelah auxiliary have-nya ya, dan diikuti kembali kata kerja ketiga gitu. Dan hanya sama aja dengan kalimat negatif yang lain, tambah not aja di setelah auxiliary atau kata bantunya gitu. Di sini kata bantunya have, kita tambah not, tambah verb 3 gitu, kata kerja ketiga. Contohnya kita lihat, they have not played badminton since yesterday gitu. Jadi ini contohnya. Untuk kalimat tanyanya di sini sama seperti ya kalimat tanya yang lain, to be atau auxiliary kita tarik ke depan plus subject plus verb 3 gitu. Jadi have they played badminton since yesterday? Apakah mereka bermain bulu tangkis sejak kemarin? Jadi seperti inilah polanya gitu. To be plus subject plus verb 3 gitu. Baik, selanjutnya di rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini dia menggunakan subjek she, he, it dan juga kata bantu has gitu. Tetap menggunakan kata kerja ketiga. Polanya sama akan tetapi ada penggunaan yang berbeda gitu. Di sini kita lihat contohnya, he has played badminton since yesterday. Dia laki-laki bermain badminton sejak kemarin. Jadi perbedaannya terletak di subjeknya ya. Kalau subjek she, he, it dia menggunakan kata bantu has gitu. Kalau yang I, you, we, they dia menggunakan kata bantu have. Jadi selanjutnya kita lihat di kalimat negatifnya sama aja, subject plus has ya. Ada kesalahan penulisan di sini adalah has bukan have. Jadi subject plus has plus not plus verb 3 gitu. Jadi contohnya he has not played badminton since yesterday gitu. Jadi subjek she, he, it plus has plus not plus verb 3 gitu. Selanjutnya di kalimat tanyanya kita bisa lihat di sini auxiliary atau kata bantunya ditarik ke depan. Selanjutnya subjek she, he atau it plus verb 3 atau kata kerja ketiga gitu. Has he played badminton since yesterday? Apakah dia laki-laki bermain bulu tangkis sejak kemarin gitu. Jadi seperti inilah pola kalimat di kalimat verbal untuk tenses present perfect tense gitu. Selanjutnya untuk kalimat nominalnya, di kalimat nominalnya kita bisa lihat di sini kalimat nominalnya untuk di sini ada rumus 1 dan rumus 2 juga. Letak perbedaannya sama seperti kalimat nominal tadi. Untuk subjek I, you, we, they menggunakan kata bantu have
have been. Kalau untuk formula atau rumus yang kedua, subjek she, he, it menggunakan kata bantu has been gitu. Kita lihat di formula atau yang pertamanya. Ingat, kalimat nominal ini yang setelah dia menjelaskan predikatnya tentang non-verb ya, selain kata kerja. Lihat contohnya, subjek I, you, we, they plus have been plus non-verb gitu. Jadi di sini we have been in Kerinci since yesterday. Kami telah berada di Kerinci sejak kemarin gitu. Jadi inilah pola kalimatnya. Untuk kalau pola kalimat negatifnya, subjek I, you, we, they plus have plus not plus been plus non-verb gitu. Jadi have kita tambah notnya setelah kata bantu have-nya. Jadi we have not been in Kerinci since yesterday gitu. Di sini kita bisa mengidentifikasi we ini merupakan pronoun atau kata ganti ya. Have not been ini merupakan kata bantu atau auxiliary. In ini merupakan preposition yang yakni bagian dari non-verb gitu. Cringe ini adalah adverb, since yesterday adalah adverb of time gitu. Untuk kalimat tanyanya, kita bisa melihat kalimat tanyanya have atau kata bantu have-nya ditarik ke depan gitu. Jadi selanjutnya diikuti oleh subjek I, you, we, they plus been gitu. Jadi kalau untuk kalimat positifnya dan juga negatif, been itu berada di setelah have atau not juga gitu. Akan tetapi di kalimat tanya, been berada setelah subjek gitu. Jadi have plus subject plus been plus non-verb plus bla bla bla. Lihat contoh kalimatnya. Have we been in Kerinci since yesterday? Apakah kita sudah berada di Kerinci sejak kemarin gitu. Baik, untuk rumus yang keduanya kita bisa lihat di sini di rumus yang kedua ini. Yang rumus kedua, ingat perbedaannya hanya di subjek dan juga kata bantunya gitu. Kalau di rumus pertama tadi untuk subjek I, you, we, they menggunakan kata bantu have been. Kalau di sini untuk subjek she, he, it menggunakan kata bantu has been gitu. Kita perhatikan untuk kalimatnya gitu. She untuk pola kalimatnya. Subjek she, he, it plus has plus been plus non-verb gitu. Contohnya di sini, she has been in Sungai Penuh City since yesterday. Jadi dia perempuan sudah berada di Sungai Penuh sejak kemarin. Kita identifikasi she merupakan subjek atau pronoun, has been merupakan kata bantu atau auxiliary, in merupakan preposition atau kata depan, Sungai Penuh City merupakan adverb of place, since yesterday merupakan adverb of time gitu. Jadi inilah pola kalimatnya. Subjek she, he, it plus has been plus non-verb plus bla bla bla. Untuk kalimat negatifnya sama seperti kalimat negatif yang lain. Kita tambah not ya, subject plus has, di sini has ya, bukan have. Ada kesalahan sedikit. Subject plus has plus not plus been plus non-verb gitu. Jadi di sini subject she, he, it plus has plus not plus been plus non-verb. Jadi notnya berada setelah has ya, atau sebelum been gitu. Jadi pola kalimatnya ini, she has not been in Sungai Penuh City since yesterday. Dia tidak berada di Sungai Penuh, kota Sungai Penuh sejak kemarin gitu. Jadi she has not been in Sungai Penuh City since yesterday. Lalu di pola kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, kita bisa lihat kata bantu atau auxiliary has-nya ditarik ke depan, lalu diikuti oleh subjek she, he, atau it. Setelah itu diikuti oleh been, setelah itu diikuti oleh non-verb gitu. Kita lihat contoh kalimatnya. Has she been in Sungai Penuh City since yesterday? Apakah dia perempuan berada di Sungai Penuh sejak kemarin gitu. Jadi inilah pola kalimat dari kalimat tanyanya gitu. Oke, sahabat-sahabat bahasa Inggris semuanya, inilah penjelasan tentang present perfect tense ya.
pola kalimatnya seperti ini, dan juga ciri-cirinya untuk kita mengetahui dia jenisnya present perfect tense atau tidak. Kita udah bisa, ada beberapa clue yang sudah saya kasih kepada kalian semua. Baik sahabat bahasa Inggrisnya, terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini, and I hope you waiting for watching the next video about the others topic. Jadi saya harap kalian untuk selalu stay tune untuk menunggu video kami selanjutnya. Jika ada pertanyaan, komentar, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih and see you in the next video.